mengikuti bagaimana perkembangan Bitcoin di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bitcoin di Indonesia hanya dipakai untuk sebagai alat tukar, bukan sebagai nilai alat transaksi? Demikian Bu, pertanyaan kami. Untuk cryptocurrency ini sebenarnya persoalan yang di satu sisi ini fenomena baru karena konsep dari suatu ekonomi di mana penciptaan currency itu biasanya dimonopoli oleh bank sentral, ya kan? Kan biasanya di Indonesia pun disebutkan Undang-Undang Dasar bahwa yang bisa mengedarkan uang itu hanya satu lembaga namanya bank sentral. Dan oleh karena itu kemudian bank sentral punya otoritas untuk melakukan kebijakan moneter, menambah, mengurang jumlah uang beredar berdasarkan berapa kebutuhan masyarakat untuk transaksi. Nah sekarang ini kalau di dalam dunia digital meng-create their own currency, itu para central bank sekarang diskusi, loh kalau kita menghitung jumlah uang beredar itu yang mana yang dihitung? Ini fenomena yang terus terang, dan saya mengatakan baru dibahas kemarin di annual meeting IMF World Bank bulan Oktober di Washington DC. Apakah ini adalah suatu fenomena yang kemudian menjelaskan mengenai inflasi? Karena kalau uang beredar terlalu banyak, barangnya nggak banyak, inflasi naik. Ataukah ini yang akan menyebabkan productivity naik? Ataukah ini akan menyebabkan terjadi aset bubble? Karena kan kalau jumlah uang beredar banyak, sementara asetnya tetap sama, aset yang sama itu harganya naik terus. Bukan asetnya makin keren, asetnya tetap sama tapi kebanyakan uang yang ngejar-ngejar aset. Nah hal ini yang sekarang ini sedang terus dibahas. Jadi untuk Indonesia kita akan terus watching, kita participating, kita lihat di FSB, Bank Sentral lihat fenomena-fenomena yang disebut digitalisasi dan commerce yang berdasarkan elektronik. Ini adalah fenomena teknologi yang semua negara, no exception, mau yang paling superpower, yang paling advance, bahkan yang pelaku digitalnya paling banyak pun dia bukannya tidak pusing juga atau tidak menganggap bahwa ini adalah fenomena yang biasa. Technology is going to be a factor yang tadi saya sebutkan, resiko tadi tidak specifically sebagai risiko, bisa jadi opportunity tapi juga bisa meng-create risiko. Risiko seperti katakanlah job yang tadinya dilakukan oleh manusia ternyata lebih efisien dilakukan oleh mesin.